Sebuah keluarga yang harmonis dan rukun dikaruniai satu anak yang sudah menginjak masa remajanya. Anak itu adalah Sylvie, putri mereka. Gadis yang berusia remaja itu kini duduk di bangku SMA. Pak Tarjo memiliki sebuah perusahaan. Saat itu bisnisnya sedang berada di puncak kejayaannya. Perusahaan tersebut berkembang sangat pesat berkat dukungan dan doa dari istrinya, Buminah, yang selalu setia mendampingi sejak masa-masa sulit ketika mereka masih miskin. Hubungan keluarga mereka sangat hangat dan harmonis, sampai akhirnya seorang wanita muncul dalam kehidupan mereka, membuat keluarga yang tadinya harmonis mulai retak. Pagi itu seperti biasanya, Pak Tarjo bersama Sylvie menikmati sarapan sebelum memulai aktivitas masing-masing. "Bapak hari ini lembur nggak?" tanya Buminah sambil menyeduh teh. "Belum tahu, Bu. Nanti Bapak kabari ya. Tapi pagi ini Bapak ada meeting sama klien dari perusahaan lain," jawab Pak Tarjo. "Oh gitu, ya udah Pak," saut Buminah lembut. "Memangnya ada apa, Bu?" tanya Pak Tarjo heran. "Enggak, maksudnya kalau Bapak pulang cepat, nanti Ibu mau masakin yang spesial." Tumben banget, Bu," kata Pak Tarjo tersenyum. "Iya Pak, sekali-kali kan enggak apa-apa toh." Pak Tarjo hanya tersenyum mendengar ucapan istrinya itu. Sesaat kemudian, Sylvie pamit untuk berangkat ke sekolah. "Aku berangkat dulu ya Pak, Bu," pamit Sylvie. "Kok buru-buru? Gak dihabisin makanannya?" tanya Buminah. "Aku ada jam tambahan pagi ini, Bu." "Oh ya udah, hati-hati ya sayang." Sylvie mencium tangan kedua orang tuanya, lalu berjalan ke garasi untuk mengambil motornya. Sebagai anak satu-satunya, Sylvie selalu dituruti keinginannya dan sering dimanjakan. Setelah Sylvie berangkat, Pak Tarjo pun berpamitan kepada istrinya. "Bu, Bapak berangkat dulu ya." "Iya Pak, hati-hati." Pak Tarjo hendak beranjak, namun Buminah tiba-tiba berkata, "Pak, jangan lupa." "Hah? Jangan lupa apa toh, Bu?" Pak Tarjo menoleh. "Jangan genit sama cewek lain loh, awas," goda Buminah. "Duh, ibu ini ya, mana mungkin lah, Bapak kan sudah tua," jawab Pak Tarjo tertawa kecil. Pak Tarjo berjalan menuju garasi untuk mengambil mobilnya dan mendapati Sylvie masih memanaskan motornya. "Loh, kamu belum berangkat, Sil?" tanya Pak Tarjo. "Masih manasin motor, Pak." Singkat cerita, sesampainya di kantor, Pak Tarjo langsung memasuki ruang meeting. Di sana ternyata klien dari perusahaan lain sudah pada datang. Pandangan Pak Tarjo tertuju pada seorang wanita cantik dan seksi dengan rambut panjang terurai. Tubuhnya putih mulus dan senyumnya sangat manis. Wanita itu dikenali Pak Tarjo karena dulu mereka sempat menjalin hubungan saat kuliah. Namanya Fanny. Sebelum meeting dimulai, Pak Tarjo menghampiri Fanny. "Apa kabar, Van?" sapa Pak Tarjo. "Baik, Cok," jawab Fanny singkat. Meeting pun dimulai. Sepanjang pertemuan, pandangan Pak Tarjo terus tertuju pada Fanny yang kini tampak semakin cantik. Wajahnya terlihat sangat berbeda dengan yang diingatnya dulu. Tubuhnya kini lebih ramping dan seksi, seperti gitar Spanyol. Setelah meeting berakhir, saat semua klien lain pergi, Fanny hendak beranjak meninggalkan ruangan. Namun tiba-tiba dicegah oleh Pak Tarjo. "Van, tunggu bentar," panggilnya. Iya Cok, kenapa?" Fanny menoleh. "Kita ngobrol dulu yuk, udah lama kan gak ketemu." Boleh, ayo Cok." Siang itu mereka pergi ke sebuah kafe yang ada di dekat kantor Pak Tarjo. Di sana mereka langsung memesan makanan sekalian makan siang. Pak Tarjo pun baru tahu bahwa Fanny kini sudah menjadi seorang janda. "Oh iya Van, suami kamu sekarang kerja di mana?" tanya Pak Tarjo. "Aku udah gak punya suami Cok, sudah jadi janda." "Ah, masa sih Van?" "Iya Cok, makanya nih sekarang aku kerja lagi, banteng tulang." "Oh maaf ya, aku gak tahu Van." "Oh ya Van, aku pangling loh sekarang." "Pangling gimana Cok?" tanya Fanny penasaran. "Kamu sekarang tambah cantik banget," goda Pak Tarjo. Mendengar rayuan itu, Fanny tersipu. Ia merasa tersanjung, meski berusaha untuk tetap tenang. "Oh ya Cok, gimana kabar keluargamu?" tanya Fanny. "Alhamdulillah baik-baik saja Van." "Kamu punya anak berapa sekarang?" "Satu aja Van." "Gak ada niatan buat nambah Cok." "Sebenarnya mau Van,
Tapi istri aku udah divonis gak bisa hamil lagi, Van. Mendengar itu, Fani hanya tersenyum. Dalam hatinya ia berpikir, kesempatan nih buat aku. Tarjo kan sekarang kaya raya, pengusaha sukses, masih tampan seperti dulu pula. Fani, kamu kenapa kok melamun? Tanya Pak Tarjo sambil melambaikan tangan di depan wajah Fani. Enggak kok, aku nggak ngelamun, Fani terperanjat. Saat makanan pesanan mereka datang, mereka langsung menyantapnya. Setelah selesai makan, Pak Tarjo mencoba meminta nomor telepon Fani. Van, aku minta nomor HP kamu, boleh ndak? Buat apa, Cok? Fani pura-pura cuek dan jual mahal. Padahal sebenarnya dia memiliki rencana mendekati Pak Tarjo. Ya siapa tahu ada urusan kerjaan gitu, jawab Pak Tarjo. Ya udah, ini nomornya, Jok. Ngomong-ngomong, kamu panggilnya jangan Jok dong. Nah, terus apa? Kan nama kamu Tarjo. Mas Tarjo aja sekarang panggilnya, jawab Tarjo sambil tersenyum. Singkat cerita, sore harinya Pak Tarjo pulang lebih awal. Di depan rumah, Bu Mina sudah duduk di teras, menunggu suaminya pulang. Wajah Pak Tarjo kali itu terlihat ceria, membuat Bu Mina bertanya-tanya. Pak, kenapa senyum-senyum? Kelihatannya seneng banget, tanya Bu Mina penasaran. Iya Bu, Bapak menang tender. Hah, serius Pak? Alhamdulillah kalau gitu. Ini semua berkat Ibu yang selalu mendoakan dan mendukung Bapak. Udah kewajiban Ibu, Pak. Oh ya, Bapak mau mandi sekarang apa nanti? Mau pakai air hangat enggak? Biar Ibu mas air dulu. Ya Bu, boleh, jawab Tarjo semangat. Bu Mina beranjak ke dapur untuk memasak air panas. Sementara Pak Tarjo duduk santai di taman belakang rumah, tersenyum-senyum sendiri, menatap layar ponselnya, mengirimkan pesan kepada Fani. Beberapa saat kemudian, Bu Mina datang menghampiri suaminya yang masih senyum-senyum sendiri. Bapak kenapa sih kok senyum-senyum sendiri? Ibu lihat dari tadi, tanya Bu Mina. Sontak Pak Tarjo terkejut. Bu, enggak, ini ada meme lucu di sosmed. Oh gitu, ya udah Pak, sana mandi, airnya udah mateng, kata Bu Mina. Ya Bu, makasih ya, Bapak mandi dulu. Seminggu kemudian, tepat di hari libur kerja, Pak Tarjo mengajak Fani untuk bertemu. Karena sama-sama libur dan Fani tidak ada kegiatan, ia pun menyetujui ajakan Pak Tarjo untuk bertemu di sebuah kafe lagi. Pada minggu pagi itu, Pak Tarjo tampak berbeda dari biasanya. Ia sudah mandi, berpakaian rapi, dan bahkan menggunakan parfum yang wangi. Hal ini membuat Bu Mina, istrinya, heran. Bapak mau kemana? Ini kan hari libur, Pak, tanya Bu Mina. Iya Bu, ini ada meeting dadakan. Mendadak pagi ini di luar kantor, jawabnya. Bu Mina percaya begitu saja dengan alasan Pak Tarjo, karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sekitar pukul 9 pagi, Pak Tarjo dan Fani bertemu di sebuah kafe yang ada di mall. Mereka memesan makanan dan minuman terlebih dahulu. Obrolan mereka mengalir dengan hangat dan menyenangkan hingga tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Pak Tarjo merasa nyaman berada di dekat Fani. Sejak bertemu dengannya, hidupnya terasa lebih berwarna. Saat suasana menjadi tenang, Pak Tarjo pun mengungkapkan perasaannya. Van, aku mau ngomong sesuatu. Mau ngomong apa Mas? Jawab Fani manja. Sebenarnya, waktu pertama kali kita ketemu lagi, aku sudah mulai jatuh cinta sama kamu seperti dulu, Van. Kamu enggak jadi istriku. Tapi Mas, kamu kan sudah punya keluarga, bahkan sudah punya anak gadis. Udahlah, masalah itu gampang, Van. Kita rahasiain aja berdua. Jangan sampai ada yang tahu kalau kita menjalin hubungan. Fani terdiam sesaat. Sebenarnya aku juga sudah nyaman sama kamu, Mas. Kamu selalu perhatian akhir-akhir ini. Ya kalau begitu, kita menikah ya? Atau kita pacaran saja? Fani mengangguk pelan sambil tersenyum manis ke arah Pak Tarjo. Sejak saat itu mereka resmi berpacaran. Setelah memiliki hubungan dengan Fani, sikap Pak Tarjo berubah total. Ia menjadi sangat cuek terhadap Bu Mina dan putrinya, Sylvie. Ia sering keluar rumah dan jarang pulang. Bahkan jika pulang, waktunya selalu larut malam, berbeda dengan kebiasaannya sebelumnya. Malam itu Pak Tarjo kembali bertemu dengan Fani di sebuah tempat hiburan malam. Ternyata selama menjanda dan belum punya anak, Fani juga sering menghabiskan waktu di tempat hiburan. Mereka berdua berpesta minuman hingga larut malam.
Kesadaran mereka perlahan menghilang dan tubuh mereka pun terhuyung-huyung. Saat itu, Pak Tarjo mengajak Fani pindah ke hotel di dekat tempat hiburan tersebut. Di hotel, dalam keadaan tidak sadar dan hasrat yang sudah membara, mereka pun melakukan hubungan terlarang malam itu. Keesokan paginya sekitar pukul 3 dini hari, mereka berdua pulang. Pak Tarjo mengantar Fani ke rumahnya terlebih dahulu. Sesampainya di rumah ternyata Buminah belum tidur. Ia masih terjaga menunggu Tarjo, menunggu kepulangan suaminya. Tok-tok, pintu terbuka. Pak, bapak dari mana saja sih? Kok nggak seperti biasanya nggak ngabarin? Jam segini baru pulang, tanya Buminah dengan nada khawatir. Hah? Kok bapak bau begini, Pak? Bapak kenapa ini? Bukan urusan kamu, minggir. Aku mau tidur, capek, saut Pak Tarjo dengan ketus. Tunggu Pak, kok bapak jadi seperti ini? Mau ngomong apa lagi sih, Bu? Tanya Pak Tarjo jengkel. Bapak dari mana tadi? Kok jam segini baru pulang? Jawab jujur, Pak. Tanpa menjawab, Pak Tarjo meninggalkan Buminah dan langsung masuk ke kamar. Keesokan paginya, saat Buminah hendak mencuci kemeja Pak Tarjo, ia menemukan bekas lipstik merah mencolok di kerah kemeja suaminya. Hatinya langsung memanas. Dengan emosi yang meluap, ia menghampiri Pak Tarjo yang sedang bersiap sarapan di ruang makan. Pak, ini apa maksudnya? Jelasin sama ibu, kata Buminah sambil menunjukkan kemeja tersebut. Apa sih, Bu? Masih pagi, tidak usah ngajak ribut. Ini bekas lipstik siapa, Pak? Jujur sama ibu. Apa bapak selingkuh? Lah kalau iya emang kenapa? Jawab Tarjo santai. Astagfirullah, Pak. Tega sekali bapak mengkhianati ibu, seru Buminah tak percaya. Udahlah, Bu. Aku mau berangkat kerja. Pusing di rumah, sahutnya sembari meninggalkan meja makan. Pak Tarjo berlalu begitu saja, meninggalkan Buminah yang menangis, meminta penjelasan. Dari lantai atas, Sylvie, putri mereka, mendengar suara keributan di lantai bawah. Ia segera turun untuk melihat apa yang terjadi. Bu, ada apa? Kenapa ibu menangis? Tanya Sylvie khawatir. Bapak kamu, Sil. Bapak kenapa, Bu? Dia mengkhianati kita, Sil. Dia selingkuh. Kurang ajar. Bapak selingkuh sama siapa, Bu? Sylvie geram. Ibu juga ndak tahu, Sil. Bapakmu ndak mau jelasin. Ibu yang sabar ya, Bu. Semoga bapak cepat sadar dan kembali seperti dulu. Iya, Sil. Isak Buminah. Sore harinya saat pulang kerja, betapa terkejutnya Buminah ketika Pak Tarjo pulang membawa wanita lain ke rumah. Dengan santai, ia memperkenalkan wanita itu kepada istri dan anaknya. Siapa dia, Mas? Tanya Buminah dengan nada geram. Ini namanya Fani, Bu. Kenalin. Tidak sudi, bentak Buminah. Bapak kenapa sih tega mengkhianati ibu? Bapak lupa siapa yang dari dulu menemani bapak sampai sukses seperti sekarang. Bocah, kamu gak tahu apa-apa, jadi gak usah ikut campur, saut Pak Tarjo dengan nada tinggi. Aku berhak ikut campur, Pak. Bapak sudah mengkhianati ibu dan membuat ibu sakit hati, seru Sylvie tak kalah marah. Oh, dasar bocah kurang ajar, bentak Pak Tarjo sambil menampar pipi Sylvie dengan keras. Plak! Ah! Rintih Sylvie kesakitan. Kenapa kamu nampar anakmu sendiri, Pak? Tampar saja aku kalau berani, seru Buminah sambil berdiri melindungi Sylvie. Udahlah, Mas, ayo kita pergi dari sini. Istrimu sama anakmu banyak drama, saut Fani dengan santai. Apa kamu bilang? Dasar janda kegatelan, herdik Buminah. Gak apa-apa, biar janda, tapi masih bisa ngurus diri, masih cantik dan seksi. Gak dekil kayak kamu, gembrot, balas Fani dengan senyum sinis. Kamu jaga ucapanmu, teriak Buminah dengan emosi. Namun sore itu, Pak Tarjo lebih memilih pergi bersama Fani daripada tinggal bersama keluarganya. Seminggu setelah Pak Tarjo membawa Fani ke rumah, Buminah terkejut melihat mereka datang bersama. Apa maksudnya ini, Pak? Kok dia bawa koper segala ke rumah ini? Tanya Buminah kebingungan. Kamu ndak tahu ya, ini artinya aku sudah jadi istri sah Mas Tarjo. Dan mulai sekarang aku akan tinggal di sini, jawab Fani sambil tersenyum. Tidak, kamu pergi dari sini. Yang berhak tinggal di sini hanya aku dan anakku, serga Buminah dengan suara bergetar. Lagian, kenapa bapak tega banget menikah diam-diam?
Lanjutnya menatap suaminya penuh amarah. Bukannya kamu memang tidak merestui pernikahan kami, balas Pak Tarjo. Mas Tarjo ganteng, aku ingin yang tinggal di rumah ini cuma aku dan kamu. Dia jangan di sini, pinta Fani penuh harap. Minah, mulai sekarang kamu dengar kan Fani ngomong apa? Kamu dan Silvi angkat kaki dari rumah ini, kemasi barang-barang kalian. Cepat! Bentak Pak Tarjo tanpa belas kasihan. Tega sekali kamu, ujar Buminah sambil menangis. Ini kan rumahku juga Pak, rumahku dan Silvi, protes Buminah berusaha bertahan. Namun karena Buminah tidak mau pergi, akhirnya Pak Tarjo dengan kasar mengemasi semua pakaian milik Buminah dan Silvi, lalu mengusir mereka dari rumah. Dengan hati hancur, Buminah dan Silvi pulang ke rumah orang tua. Sesampainya di sana, Buminah menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Sejak saat itu, Buminah sering menyendiri dan bersedih. Akhirnya mereka resmi bercerai. Melihat ibunya yang sangat terus bersedih, Silvi ikut merasakan sakit hati yang dalam. Ia menjadi anak yang tertekan dan mengalami trauma. Di sekolah, Silvi tidak bisa fokus belajar dan sering tampak sedih. Suatu hari saat Silvi sedang melamun di kelas, seorang teman laki-lakinya, Widi, menghampirinya. Sil, kenapa sih kamu kok melamun terus? Tanya Widi, duduk di sampingnya. Namun Silvi tidak menjawab, hanya menatap kosong ke depan. Widi pun mencoba menepuk pundak Silvi pelan. Silvi, Sil, panggilnya lagi. Iya Wid, kamu kok di sini? Silvi tersadar. Sudah dari tadi aku di sini. Kamu kenapa? Kok kelihatan sedih? Tanya Widi penasaran. Aku lagi sedih Wid, jawab Silvi lemas. Sedih kenapa? Kalau kamu mau ceritakan saja, aku siap mendengarkan. Bapakku udah tega mengkhianati ibu Wid, dan aku gak bisa terima ini. Aku dendam. Widi terdiam mendengar pengakuan itu. Setelah beberapa saat, ia mencoba mencari cara untuk membantu Silvi. Terus kamu mau gimana sekarang? Tanya Widi hati-hati. Aku ingin balas dendam, tapi aku bingung caranya. Widi tiba-tiba teringat pada berita tentang dukun santet yang ia baca di koran beberapa waktu lalu. Sebagai penggemar majalah misteri, ia langsung terbayang artikel tersebut. Aku punya ide Sil, kata Widi tiba-tiba. Apa itu? Silvi menatapnya penuh harap. Kalau gitu alamatnya di mana? Kamu anterin aku ya, pinta Silvi. Iya, nanti pas hari libur aku anterin. Aku bawa korannya sekalian, di sana ada alamat lengkapnya kok. Singkat cerita, Widi dan Silvi pergi ke tempat dukun santet tersebut dengan mengendarai motor berdua. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka tiba di lokasi yang dituju. Namun mereka harus menitipkan motor karena harus berjalan kaki melewati jalan setapak. Hari sudah mulai sore dan suasana hutan semakin gelap. Suara jangkrik, katak, dan serangga lain mulai saling bersahutan. Mereka berjalan di jalanan berbatu yang licin dan berliku, hingga akhirnya tiba di sebuah gubuk kecil yang berdiri di tengah hutan. Gubuk itu terlihat sepi dan menakutkan, hanya diterangi cahaya lampu petromak yang redup. Ini rumahnya? Tanya Silvi ragu. Sepertinya iya Sil, ayo kita coba ketok pintunya, jawab Widi, meski suaranya terdengar tidak yakin. Permisi, kriak. Suara pintu berderit ketika dibuka. Seorang laki-laki paruh baya muncul dari balik pintu, menatap mereka dengan mata tajam. Ada apa kalian datang ke sini? Tanyanya dengan suara serak. Ini Mbah, teman saya punya urusan dengan Mbah, jawab Widi melirik Silvi. Baik, ayo masuk, jawab lelaki tua itu sambil membukakan pintu lebih lebar. Mereka berdua masuk ke dalam gubuk itu. Silvi segera menjelaskan maksud kedatangannya. Saya sakit hati dengan bapak saya Mbah. Beliau mengkhianati ibu saya sampai ibu saya jatuh sakit. Saya ingin membuat wanita yang merebut bapak saya menderita sama seperti yang dirasakan ibu saya. Kakek tua itu, Mbah Drojo, mendengarkan dengan seksama sambil menghisap tembakau lintingannya. Setelah mendengar cerita Silvi, ia tertawa terkekeh-kekeh. Apa kau yakin dengan semua resikonya nanti, nak? Tanya Mbah Drojo dengan pandangan tajam. Iya Mbah, saya sudah sangat geram, jawab Silvi tegas. Mending bapakmu saja yang mendapat balasannya, saran Mbah Drojo tiba-tiba. Maksudnya Mbah? Nanti saya akan bikin bapakmu lumpuh dan lemah sahabatnya. Gimana? Baik Mbah, yang penting salah satu dari mereka merasakan penderitaan seperti yang dialami ibu saya Mbah,
jawab Sylvie penuh dendam. Baiklah, akan saya kerjakan. Malam itu, Sylvie dan Mbah Drojo telah bersiap melakukan ritual di ruangan khusus yang berinterior serba hitam. Sylvie yang baru pertama kali masuk ke tempat seperti itu sebenarnya merasa takut. Aroma kemenyan yang pekat memenuhi ruangan, sementara sesajen berjejer di hadapan Mbah Drojo yang duduk di tengah. Mulutnya berkomat-kamit merapal mantra. Widi, teman Sylvie, duduk di sampingnya. Sama-sama merasa tegang. Ketika Mbah Drojo meminta foto target santet, Sylvie segera menyerahkannya. Ini Mbah, ucap Sylvie, tangannya gemetar. Mbah Drojo kemudian mengasapi foto itu dengan kemenyan sambil membacakan mantra. Sesaat kemudian, dia mengambil ayam hitam yang sudah disiapkan dan menyembelihnya. Darah yang mengalir ditampung ke dalam mangkuk, lalu disiramkan ke foto target. Hembusan angin tiba-tiba masuk, membuat suasana semakin mencekam. Dari asap yang mengepul, muncul sosok buto ijo bertubuh besar dengan gigi taring panjang dan mata merah menyala. Sylvie dan Widi menahan nafas. Tubuh mereka kaku melihat sosok menyeramkan itu menatap ke arah mereka. Sil, aku takut, bisik Widi. Sama aku juga, jawab Sylvie bergetar. Mbah Drojo berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti keduanya. Setelah selesai, dia membakar foto dan mengumpulkan abunya ke dalam kain mori putih. Taburkan abu ini di depan rumah target, instruksinya. Sylvie dan Widi segera meninggalkan rumah Mbah Drojo, melintasi jalan setapak di tengah hutan yang gelap. Pukul 3 dini hari, suasana semakin sunyi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Wait, apa itu? Sylvie berbisik. Gak tahu, jawab Widi panik. Mereka menoleh tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika melanjutkan perjalanan, suara tangisan wanita terdengar dari kejauhan. Di atas pohon besar yang mereka lewati, sesosok wanita berambut acak-acakan dengan pakaian putih lusuh tampak menangis terseduh-seduh. Kunti, Sylvie bergumam. Tiba-tiba sosok itu menoleh dengan cepat, tertawa melengking. Tubuh Sylvie dan Widi kaku, tidak bisa bergerak. Nafas mereka tersengal, bulu kuduk berdiri. Dengan sekuat tenaga, mereka segera naik motor dan meninggalkan hutan. Namun di tengah jalan, Widi melihat ke spion dan terkejut melihat Kunti tadi terbang di atas mereka. Sil, dia ngikutin kita, Sil, teriak Widi. Aku takut. Sylvie memeluk Widi erat. Mereka melaju kencang hingga akhirnya kuntilanak itu lenyap sendiri. Keesokan harinya, Sylvie datang ke rumah ayahnya, Pak Tarjo, berpura-pura ingin berkunjung. Saat suasana sepi, dia menaburkan abu foto di halaman rumah. Tak lama kemudian, dia berpamitan. Malam harinya, Pak Tarjo merasa tubuhnya sangat panas. Dia keluar mencari angin, tapi tiba-tiba matanya berkunang-kunang. Ketika hendak masuk ke dalam, dia melihat sosok buto ijo berdiri di ambang pintu. Seketika dia pingsan. Dalam mimpinya, Pak Tarjo mendapati dirinya berada di pemakaman yang gelap. Sosok buto ijo muncul, tertawa keras, mengancam nyawanya. Pak Tarjo mundur ketakutan, hingga tersandung sebuah makam yang bertuliskan namanya sendiri. Tidak! Terbangun dari tidur, nafasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Mas, kamu kenapa? Tanya Fani, janda yang sudah menjadi istrinya, panik. Pak Tarjo menatap sekeliling, menyadari bahwa semua yang dialaminya tadi hanya mimpi buruk. Pagi itu Pak Tarjo tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Ia merintih kesakitan. Kakinya juga mendadak lumpuh. Fani, tolong aku. Perutku sakit sekali dan kakiku tak bisa digerakkan, rintihnya. Fani, istrinya bergegas memanggil dokter. Setelah pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa Pak Tarjo mengalami kelumpuhan total. Sejak saat itu Pak Tarjo terkurung di rumah, tak bisa lagi mengurus bisnisnya. Fani yang awalnya tampak peduli, perlahan berubah. Sikapnya menjadi dingin, dan ia tak lagi memperhatikan suaminya yang menderita. Suatu malam saat Pak Tarjo mencoba mengajak Fani berhubungan intim, ia menyadari bahwa alat kelaminnya sudah tak lagi berfungsi. Fani yang kecewa semakin menjauh, kesal dan tak puas. Fani mulai pergi ke klub malam untuk mencari laki-laki lain yang bisa memenuhi hasratnya. Perusahaan Pak Tarjo pun bangkrut, hancur karena tak terurus. Dalam keterpurukan, Fani meninggalkannya, membawa sebagian besar hartanya. Pak Tarjo hanya bisa meratap, menyesali semua yang telah terjadi.
Ketika putrinya, Sylvie, mendengar kabar bahwa ayahnya lumpuh, ia datang menemuinya. Tapi kunjungan Sylvie bukanlah kunjungan tulus. Diam-diam ia puas melihat bapaknya menderita. Bagi Sylvie ini adalah balasan setimpal karena bapaknya meninggalkan ibunya demi wanita lain. Udah ku bilang pak, Fanny itu hanya mengincar harta. Sekarang lihatlah, saat bapak sakit, dia malah pergi, kata Sylvie sinis. Pak Tarjo hanya bisa menangis. Ia menyesali semua kesalahan yang dilakukannya pada keluarga. Beberapa bulan kemudian, dalam kesendirian dan derita, Pak Tarjo meninggal dunia. Sylvie mewarisi rumahnya dan menjualnya untuk membiayai usaha ibunya, serta melanjutkan pendidikannya. Namun dendam Sylvie belum usai. Ia ingin membuat Fanny, wanita yang telah menghancurkan hidup ibunya, menderita. Sylvie pun menemui Mbah Drojo, seorang dukun terkenal yang kemarin sudah menyantet bapaknya yang pernah membantu kasus sebelumnya. Dengan foto Fanny di tangan, Sylvie menyerahkan mahar kepada Mbah Drojo. Malam itu, dukun tua itu melakukan ritual, menyalakan kemenyan dan mengikat foto Fanny dengan boneka pocong. Sementara itu, di rumah kontrakannya, Fanny mendadak merasakan sakit luar biasa di perutnya. Aduh, sakit sekali, erangnya. Saat mencoba tidur, Fanny melihat sesosok buto bertubuh besar dengan gigi taring yang panjang berdiri di sudut kamar. Sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala dan bau busuk menusuk. Kamu akan mati, geram sosok itu. Fanny menjerit ketakutan hingga pingsan. Sejak malam itu, teror demi teror mulai menghantui Fanny. Suara tangisan perempuan terdengar di jendela belakang. Dan saat ia mengecek, sosok wanita berambut panjang dengan pakaian lusuh duduk membelakanginya. Ketika wanita itu menoleh, wajahnya menyeramkan, mulutnya menyeringai lebar. Setiap malam Fanny tak bisa tidur. Ia sering melihat bayangan hitam melintas di cermin. Suara langkah kaki mengikutinya dari belakang, dan pocong berwajah hitam dengan bau menyengat muncul di sampingnya saat ia berbaring di ranjang. Suatu malam, karena ketakutan, Fanny nekat lari dari kontrakannya. Ia berlari tanpa arah hingga akhirnya terperosok ke dalam sumur tua di kebun tetangga. Dan esok harinya seorang ibu yang hendak menimba air menemukan mayat Fanny di dalam sumur. Warga segera berkumpul dan mayat Fanny dimakamkan tanpa banyak upacara. Kontrakan yang dulu dihuni Fanny kini kosong dan cerita kematiannya menjadi legenda kelam di lingkungan itu. Sylvie yang mendengar kabar kematian Fanny merasa puas. Ia yakin dendamnya terbalaskan. Namun kesenangan itu tak berlangsung lama. Perlahan ia mulai merasakan perasaan bersalah yang amat sangat. Betapa kejamnya Sylvie yang semakin menggerogoti. Ia sadar telah melangkah terlalu jauh. Dalam kebingungannya, Sylvie memutuskan untuk bertaubat dan memperbaiki hidup. Sylvie kini menjalani kehidupan baru bersama ibunya. Ia melanjutkan kuliah dan membantu usaha ibunya. Mereka berdua memilih untuk meninggalkan masa lalu yang kelam, menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Jangan pernah menyimpan dendam. Semua perbuatan pasti ada balasannya sendiri. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Selesai. Semoga terhibur di Tony FS ini. Mohon maaf kalau ada salah kata yang saya ucapkan. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.